Shalom anak sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah itu tadi sapaan kami guru sekolah minggu untuk anak-anak di rumah. Nah tetap semangat ibadah di rumah ya. Tetap juga ada kerinduan yang besar mau berdoa dan baca Alkitab di rumah. Nah persiapkan juga sebelumnya Alkitab dan kidung jemaat. Nah kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Lagunya adalah apa yang pertama Ibu? Saya bergirang. Yang kedua Adalah sukacita. Oke, yang ketiga Bu. Yesus itu satu-satunya. Ya, kami kompak mengingat lagunya semua karena nah, kita mau bernyanyi memuji Tuhan di tempatnya masing-masing. Ibu undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi musik. Anak-anak, tadi kita sudah bersukacita lewat lagu pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa dalam doa anak kecil. Yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pengasihan-Mu kepada kami semuanya, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu HKBP Aikanopan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memuji Engkau lewat lagu pujian
dan berdoa kepadamu memohon berkat-Mu agar Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hadirlah di hati kami, hadirlah dalam ibadah kami, walaupun kami beribadah lewat daring ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak sekolah minggu tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan dan juga sudah berdoa. Nah, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Yesus kekasih jiwaku dan bila iblis menggodaku. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Moses Ngaris Tonang. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patli Papaton.
Ingat hamu mapabadiahon hari mingguwi. Dina anumari mahula hamu nasasiulamu alai ngori papetoni hari paradanani coba debatan doi yang jadi hamangula anggo disadari mana ngamupe mana borong mana ngampus lailai mana ngampus boro-boro lo dipanahanu lo dipangisi hutani alakpena mangimbati hutam Adina nomari do dito pada bata langit do tanah do lawan do nasasina tungi maradian do ibana di ari papetoni ibahen ido mbana di pasu-pasu di bata Jehovah ari para janani jalan diperbadiai. Makasih. Shalom Inang dan Bapak Guru semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. Ayat apalan minggu ini patik paopaton ingot ingot hamu ma pabadiahon ari mingguwi dinang onem ari ma ulahamu nasasi ulahamu alai anggo ari tapi tuhoni ari paradianani Jehovah Jehovah debata doi dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposum boru-boru lahi-lahi manang naposum lahi-lahi manang naposum boru-boru rodi pinhamu rodi pangisit ni hutan ni halak pe namange bati hutan ai dina onom ari maulah ai dina onom ari do ditupa di bata langit dohot tano dohot laut dohot naga isina dungi maradian di ibana di ari papitokan di bahani do umbahan na di pasu-pasu Jehovah di bata ari parajanani jala di perbasian. Shalom, dadah. Shalom, nama saya Mika Sitoro dari Kampung Parli. Saya akan menyanyikan lagu Pati Papaton. Ingat tamu maparbadiaon hari mingguwi dina ono mari maulahamu nasasi ulamu alai anggoari papi tuhoni hari paradianani Jehovah debatan doi dang jadi homangula anggo disadari manang anak upe manang borum manang naposo lahi-lahi manang naposo boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe namange bati hutan Aidina ono mari doli topa de bata langit dohot tanu dohot laut nasa isina dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni di baheni do umbaina di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradiananai jala di parbadia ima pati pao patoni ulahoni di ngolumi. Saya 3 orang saya 4 ayat apa minggu ini pati popatan ingat kamu mawa badian hari minggu dina ana mau nasimu ai angguai papi tu oni ai badian rubadi bata doi yang jadi homangula angguai disadari manang anak upe manang boru manang napa sama ilahi manang napa sama boru di tengah hantu
nama saya Pania Putri Panjaitan. Saya kelas 2 SD. Saya orang kecil. Ada pada minggu ini tertulis dari nyanyian Patik Popata. Ingat kamu mah abadian hari minggu dina ana mari maulamu nasasi ulanmu alai yang goari papi tuoni ari paradiana ni jawaban debatan doi dan jadi maulah yang godina sadari manang anakmu pe manang borum manang napa sam lahir manang napa sam boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutam di halape nama ngebati hutam ai dina ana mari dari tepare bata langit dot tanah dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni di baen ido umaena di pasu debata jauh ari baradianan nai jala di perbadian. Nah, anak-anak, sekarang kita yaitu ayat hafalan orang besar. Anak-anak, ini kan ayat hafalannya sudah 2 kali. Tentu sudah luar biasa ayat hafalan itu dihafal. Jadi anak-anak, ibu mau lihat semuanya. Semoga bertambah nanti kita lihat video ini siapa yang menghafal karena sudah 2 kali. Oke anak-anak. Shalom menang, nama saya Lucy Sepensa Situhang dari WL Damai Orang Besar. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Hatta Haporseon Ponggol Parjolo Dohot Pongkol Kol Paduahon Ponggol Parjolo Au Porsea di Deba Tajahoba Ido ama Pargohu Nasuhatu Dosan Natumo Palangit Dohotano Ponggol Paduahon Au Porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di perbadia adorang sohabubuan ido tuhatana tumahor na bernet di pangumuman ni silatus napate tapajal do ibana dihaup minasilang namulak mangulu di hari patuluhon lau hutul tusiamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pae mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Terima kasih Inang. Nama saya Gabriel Partide dari Wonosari Lorong 2 Orang Besar atau Porsian au Porsia di Batah Auba Ido ama Pargogo na suatu dosana bangang Ido Tano au Porsia di Yesus Kristus anak ni di Batah jauh nasa sadai imani tenubuon misi Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang abuan ido tuata tumaon nah berni di pengumuman ni silatus nama tetar tajaldo ibana diau pinasilang natuatu banuatoru dung di tanah namulak mangulu diari patuluan naik tu surgu laun hundul tu siang mun ni debata Jaubah amanai pargugu na suatu dosa disi ma ibana paima mula sogo nam tu tanoon muma
nama halak nama ulu. Shalom, nama saya Messi Sitorus dari WIK Kampung Pordi. Saya akan mengucapkan kata Auporsia. Auporsia di debata Jehovah di doa maparguguna suatu dosan na tumapalangi dohota noon. Auporsia di Yesus Kristus anaknya debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyentong di parbadia. Andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon ng bernik pangunguman ni Silatus na mate terpajal do iba na di au pinarsilang. Natuwatuban mga toro dong ditanam na mulak mangolo diari patoluhan na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jehovah na manaik paggogonaso hatudosan. Disima ibana pay mamulak sogo tutan noon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Amen. Shalom, nama saya Rafael Septian dari Wonosari 4. Ayat apaan minggu ini tertulis dari Ata Perseon, Au Perseon di bata Jawa, Ido ama pergokon susah, Natu mapalangi di otak, Au Perseon di Yesus Kristus, anak di bata Jawa, Nusa Sadai, Ido puno ni si Maria, Nagabi-gabian sinten di Barbaria, Andoran suatu Tuhan, Ido tuatan na punau na benit, na penghuni 100, nama terpajadi ibana dia namar sirang na tua utar dungi di tanah namula mangulu di adi patoluhon nama naik terus untuk di siamut ni debatu Jawa ama naik pargugu satu dosa ni disima ibana namana itu surga au ulu disima ibana payah mau tu tanaon mau do namate. Shalom Inang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldine Alsimaya Manihuruk. Saya Gracia Feliciantania Manihuruk. Kami akan mengucapkan Hata Haporsion Ponggol Parjolo Dohot Paduahon. Ahu Porsea di debata Jaoba Ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Ahu Porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jaoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean siyaton di perbadia andorang sabubuan. Ido tuata na tumau na bernit di panghuhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana diau pinarsilang na tuat banuatoru dun di tanah na mulak mangolu di ari patoluhon na manai tu surga lahu betul siamu ni debata Jaoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pan mamula sogo tu tanoon manghuhum na mangolu dohot na mate. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Ata Perseon Ponggol Parjolo Dohot Ponggol Paduahon. Au Persea di debata Jawa ai ido ama pargogo na suatu dosan na tuno palangi dohotano. Au Persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean senton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na punao na berni di pangumuan di Silatus na mate terpajal do ibana di au pinarsilang na tua tuban toru dun di tanah na mulak mangolu diari patoluan na manaik tu surgo laundu tu siamu di debata Jawa amanai pargogo na satu dosani sima ibana pan mamula sogo tu tanaon mangungumi ala na mangolu doak na teh. Buat kita semua, perkenalkan nama saya Laras Sinaga. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Hata Haporseon Ponggol Parjolo Dohot Ponggol Paduahon. Ponggol Parjolo Au Porsea ni debata Jehovah Ido ama pargogo na sahatu dosan natut no palangit dohotano.
au porsia ni Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean si Antoni Perbadia ando orang sohabubuan ido tuhatan na tumaho na bernil di panguhuman ni Silatus nama tetar pajar do ibana di au pinarsilang na tua tu banua turu dung di tano nam mulak mangulu di hari patuluhan nama naik tu surga lau hundul tu siawan di debata Jehovah ama naik pargogo na satu dosani isima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumin alap na mangulu dohot na mate amin. Dalam nama saya semua putra penjahitan sekelas 6 SD ayat apel minggu ini tertulis dari doa au porsia ponggol parjolo dohot paduahon au porsia di dia bata Jehovah ido ama pargogona suatu dosa nantu mempalangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah nasa cadai iman ati nubuan si Maria na gabe-gabean si Anton di Perbadia andorang selalu bubuan ido tuhatan na tumao na bernit di pangunguma ni Silatus na mate terpajal lo iba na di au pinor silang na tua tu banua torong dun ditanom na mula mangolu di ari patuluon na manai usurgo tahun dulu siamun debata Jehovah amanai pargo ko na suatu dosa ni disima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangungumi ala na mangolu do na mate. Nah, anak-anak sekarang pengumuman ayat hafalan minggu depan. Nah, untuk horong kecil ayat hafalannya dari Patik Palimau bahasa Batak ya nak. Dan untuk horong besar yaitu hataha porseaon ponggol patuluhon. Himbauan kami anak-anak supaya semua horong besar dapat mengirimkan videonya nanti ke Inang Bibil Lombok ya. Dan paling lambat Kamis malam ya anak-anak. Oke, supaya kamu dapat melihat video ketika dikirim ke grup WIC kita masing-masing. Oke? Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan waktu yang begitu berharga, terlebih adik-adik kami sekolah minggu. Mereka masih boleh memuji memuliakan nama-Mu, walaupun mereka masih berada di rumah mereka masing-masing. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu,
Ajari kami Tuhan, terlebih adik-adik kami sekolah minggu, supaya mereka dapat mengerti dan dapat mereka lakukan sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kesehatan, napas kehidupan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih berada di rumah kita masing-masing. Dan Inang yakin itu tidak menjadi penghalang bagi kita, walaupun kita masih di rumah untuk beribadah, kita tetap bersuka cita. Nah, saat ini kita hendak mendengar firman Tuhan adik-adik yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya Inang mengajak supaya adik-adik juga ikut membaca. Boleh dibuka Alkitabnya adik-adik. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Walaupun kalau tidak ada Alkitabnya boleh diikuti yang ada di layar di bawah ini. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari nats khotbah kita hari ini, terlebih dahulu Inang mau bertanya, apakah adik-adik hari ini berbahagia? Tentu kita berbahagia ya adik-adik. Karena apa? Seperti doa kita tadi, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan napas kehidupan, Tuhan masih memberikan kesempatan kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan walau kita masih di rumah kita masing-masing. Nah, yang kedua Inang mau bertanya lagi, apa sebenarnya yang paling membuat adik-adik bahagia? Mungkin adik-adik pernah menerima hadiah, baik itu dari orang tua, dari teman-teman, itu bisa saja membuat kita bahagia. Tapi harus kita ingat adik-adik, kebahagiaan yang kita terima ketika kita ulang tahun atau berprestasi itu hanya sementara. Sebenarnya kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita dapat, bisa kita terima hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan saja kita boleh memperoleh kebahagiaan yang kekal. Kita bisa bersukacita, bersyukur setiap hari ketika kita mau meminta kebahagiaan itu dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita perbuat supaya kita memperoleh kebahagiaan itu secara terus-menerus dan bisa kita rasakan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita? Nah, khotbah kita hari ini adik-adik menyapa kita, mengingatkan kita dan mengajak kita adik-adik supaya kita bisa melakukan beberapa langkah sesuai dengan khotbah kita, beberapa tahap agar kebahagiaan itu sampai kepada kita. Apa itu adik-adik? Yang pertama, dalam khotbah kita dikatakan, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak lagi dalam kegelapan, tidak lagi dalam dosa. Namun kita berbahagia ketika kita berusaha untuk hidup di jalan yang benar, tidak bercela. Memang adik-adik semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti kita pernah melakukan dosa. Pasti kita pernah melakukan
sesuatu hal tindakan yang bisa membuat orang-orang yang di sekitar kita sakit hati, atau mungkin dari perbuatan kita, perkataan kita bisa membuat Allah marah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita hari ini supaya kita senantiasa berbahagia, supaya kita senantiasa tiap hari merasakan kebahagiaan itu secara terus-menerus, ya kita harus meninggalkan sifat-sifat yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita harus berusaha hidup di jalan Tuhan. Kita harus berusaha hidup menurut jalan Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Maka ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, kita harus mau menerima teguran. Kita harus mau diingatkan, dinasehati. Mungkin orang tua kita juga pasti mengingatkan adik-adik. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, pasti orang tua mengingatkan kembali, jangan melakukan kesalahan lagi. Karena apa mereka mengingatkan adik-adik? Ya karena mereka masih mengasihi kita, supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan berulang-ulang. Namun adik-adik berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan hidup benar. Nah, yang kedua adik-adik, firman Tuhan hendak mengajak adik-adik, mengajak kita sekalian, supaya kita memperoleh kebahagiaan itu, kita harus hidup menurut Taurat Tuhan. Inang yakin adik-adik pasti sudah menghafal Taurat Tuhan yang ke-10. 10 titah, 10 Taurat. 10 hukum Taurat yang diajarkan Tuhan, yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Dari titah pertama sampai titah keempat, Taurat Tuhan mengajari kita adik-adik supaya kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan cara bagaimana? Ya kita memuji Dia, mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu dengan Dia dalam doa kita, kita datang kepada Dia. Dari situ kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mau tunduk, kita mau sujud, kita mau berserah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena apa? Semua yang kita hadapi dalam kehidupan kita, semua yang ada pada kita saat ini itu bersumber dari Tuhan, maka kita harus mengasihi Dia. Kita harus takut kepada Tuhan dan tunduk akan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Titah ke-5 sampai titah ke-10 adik-adik mengingatkan kita supaya adik-adik mengasihi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Siapa itu? Bisa orang tua, bisa kakak-kakak, bisa adik, bisa abang, dan siapapun itu, bahkan orang-orang yang lebih tua dari adik-adik. Kita harus mengasihi mereka. Karena itu Taurat Tuhan, itu perintah Tuhan yang harus kita tunjukkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita juga harus mengasihi diri kita sendiri, mengasihi diri kita, mengasihi Tuhan Allah, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah mengasihi kita. Mana buktinya Yesus mengasihi kita? Mana buktinya bahwa Tuhan mengasihi adik-adik? Ya seperti kita katakan tadi, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan napas kehidupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan melalui orang tua kita. Tuhan memberkati orang tua kita itu juga karena Dia mengasihi kita. Melalui orang tua kita, kita menerima kasih yang daripada Tuhan juga. Karena ketika orang tua kita bekerja untuk kebutuhan kita, Tuhan memberkati itu supaya bisa kita pergunakan, supaya kita bisa disekolahkan orang tua kita, supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan itu secara terus-menerus? Dikatakan dalam nas kita hari ini, dalam ayat yang kedua dikatakan, kita harus memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Memegang peringatan-peringatannya. Tuhan senantiasa mengingatkan kita ketika kita hendak melakukan kesalahan. Tuhan berusaha mengingatkan kita, menegur kita ketika kita melakukan yang tidak Tuhan kehendaki.
Maka coba kita dengarkan nanti adik-adik, apabila kita hendak melakukan perbuatan yang kurang baik, Tuhan bersuara, jangan lakukan itu. Yang saya inginkan engkau lakukan adalah ini. Tuhan berbicara demikian. Namun kenapa banyak orang-orang atau adik-adik yang sering jatuh ke dalam perbuatan yang tidak Tuhan inginkan? Ya karena kita masih lebih mendengarkan keinginan daging kita. Kita masih lebih mendengarkan suara-suara dari bisikan-bisikan kenikmatan dunia. Namun Tuhan senantiasa mengingatkan kita, maka kita harus memegang itu. Kita harus berusaha mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan, agar kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa, agar kita tidak lagi berulang-ulang melakukan kejahatan. Namun kita harus berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Kita harus menunjukkan buah-buah dari kepercayaan kita, yaitu buah-buah roh. Minggu lalu kita adik-adik pasti masih mengingat khotbah minggu lalu. Buah-buah roh, Galatia berapa adik-adik? Iya, Galatia 5 dikatakan kasih, sukacita. Kita harus senantiasa saling mengasihi. Kita akan bersukacita. Ada berapa buah-buah? Ya pasti adik-adik tahu. Buah-buah dari Galatia, dalam Galatia 5 ayat 22 jelas itu dikatakan. Dan pendeta sudah menerangkan itu kepada adik-adik, kepada kita pada khotbah minggu lalu. Mari kita lakukan, karena itulah yang Tuhan kehendaki, karena itulah yang Tuhan inginkan dari anak-anak sekolah minggu HKBP ayat Kanoman. Yang berikut adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Di mana kita bisa mencari Tuhan? Di mana kita bisa tahu supaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Di mana? Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencari Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia masih mau ditemui. Carilah Tuhan, lului hamuma. Di mana kita bisa mencarinya? Ya, dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Dari situ kita diingatkan bahwa kasih Tuhan kepada kita luar biasa. Dan ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan adik-adik, jangan ada unsur paksaan. Tapi sebaliknya, ketika kita mau mencari Tuhan, carilah Dia dengan segenap hatimu. Tanpa ada yang memaksa, tanpa harus diingatkan, tanpa harus dimarahi dulu. Jangan tunggu orang tuanya marah untuk mengingatkan kita supaya kita mau beribadah, supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan. Tunjukkan bahwasanya kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan pujian kita, dengan doa kita. Di situ kita menunjukkan bahwasanya kita mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikut adik-adik, tidak melakukan kejahatan tetapi hidup menurut jalan Tuhan. Tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi berulang-ulang melakukan kejahatan yang tidak Tuhan inginkan. Tapi sebaliknya, kita harus mau hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan pasti adik-adik sudah tahu. Seperti yang Inang katakan tadi, salah satu contoh yang bisa kita tunjukkan kita hidup di jalan Tuhan yaitu dengan menunjukkan bahwa kasih Tuhan ada dalam diri kita. Kasih yang daripada Tuhan sudah berdiam dalam diri kita, kita bisa tunjukkan itu, kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Taat kepada orang tua, itu salah satu. Tidak melawan orang tua, tidak bersungut-sungut, tidak mudah marah, namun kita harus senantiasa penuh dengan kasih. Tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor dari mulut kita. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan itu juga. Tuhan menginginkan kita ketika kita berbicara, hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut adik-adik, kata-kata yang benar. Tidak gampang marah, tidak mudah marah. Ketika orang tua memerintahkan satu pekerjaan, ya, dan harus langsung dilakukan. Itulah salah satu contoh kasih, mengasihi, saling membantu. Dan contoh lain bisa juga kita tunjukkan adik-adik bahwa kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita dengan mendoakannya.
mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan teman-teman kita yang tidak bisa beribadah, mendoakan teman-teman kita yang masih menderita, supaya mereka diberi Tuhan kekuatan, supaya mereka diberi Tuhan sukacita seperti yang kita rasakan saat ini. Dan yang terakhir adik-adik, apa yang harus kita lakukan agar sukacita itu ada dalam diri kita setiap hari terus-menerus? Kita harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita mau tunduk, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mau menyerahkan apapun yang kita hadapi setiap hari kepada Tuhan, yakinlah Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa membimbing kita, Tuhan senantiasa mengajari kita agar kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Mari, biarlah roh Tuhan diam dalam diri kita adik-adik. Biarlah Tuhan yang menuntun kita. Kita harus berusaha mendengarkan suara Tuhan yang senantiasa membimbing kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berbuat baik, mari mencari Tuhan, dan mari tinggalkan keinginan-keinginan daging yang saat. Biarlah Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kami secara terus-menerus. Kami harus mau tunduk kepada Tuhan. Kami harus mau hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami harus mau menunjukkan kasih yang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mengasihi kami, maka kami juga harus saling mengasihi di antara kami masing-masing. Ajari kami Tuhan, pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami, terlebih adik-adikmu sekolah minggu HKBP Kanopan, mampu melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, karena ibadah kita telah selesai, untuk penutupnya kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Kita secara bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian.